175 juta rupiah per detik. Kita membicarakan sebuah angka fantastik per detik. Ini bukan nilai pendapatan Elon Musk atau ini bukan biaya anggaran APBN sebuah negara. Namun ini adalah biaya yang Amerika keluarkan per detik selama perang dengan Iran. Biaya 175 juta per detik adalah biaya yang ditanggung warga Amerika dari uang pajak mereka untuk membiayai perang yang merugikan mereka. Karena BBM di Amerika naik menjadi 35 ribuan rupiah per liternya dari dulu sekitar 20 ribuan rupiah per liter sebelum perang. Dan kembali yang menanggung adalah rakyat Amerika. Setelah uang pajak dihambur-hamburkan untuk membunuh anak Iran yang tidak berdosa dan merusak rumah sakit serta kampus, sekolah dan semua publik area, perang pun belum berhenti. Perang yang hampir berjalan 40 hari ini kalau dihitung per jamnya adalah 37 juta dolar. Kalau dihitung per hari kurang lebih 900 juta dolar. Dan kalau dihitung 40 harian ini nilainya lebih dari 36 billion dolar. Jadi kemana aja uang itu keluar? Terbesar adalah untuk munition atau peluru seperti misil peluru kendali, Tomahawk misalnya. Sehari nilainya bisa mencapai 320 juta dolar. Jadi, wahai warga Amerika, setiap misil yang meledak dan menjadi kembang api, uang Anda hilang sehari 320 juta dolar. Ingat ya, keringat Anda yang membayar biaya kembang api pembunuh tersebut. Biaya besar lainnya adalah biaya jet fighter, pesawat pembom, helikopter, dan biaya perang udara dari armada laut, seperti bensin dan lain sebagainya. Air operation itu per hari sekitar 245 juta dolar. Kemudian biaya Navy, carrier group, armada laut, gugus tempur kapal induk, kapal destroyer, dan lain sebagainya. Nilainya 155 juta dolar per hari. Kemudian biaya pertahanan udara atau missile defense untuk memblok serangan Iran, baik ke pangkalan darat di 18 titik di kawasan Teluk, juga di 2 gugus kapal induk. Mereka yang pertama sudah balik ke Amerika sih, yang kedua mundur 1000 km dari pantai Iran. Pertahanan udara seperti THAAD, baterainya, radarnya, nilainya mencapai 95 juta dolar sehari. Bukan itu saja, intelijen dan cyber operation, satelit, surveillance drone memerlukan biaya 45 juta dolar per hari. Kemudian gaji para tentara dan pelaku lapangan. Juga biaya lapangan termasuk kesehatan, supply chain, makanan, logistik. Nilainya mencapai 30 juta dolar sehari. Yang kita bulatkan menjadi 900 juta dolar deh seharinya. Biaya yang terus berjalan selama perang masih terjadi dan biaya tersebut bisa meningkat tajam karena hal ini belum dihitung. Biaya pesawat atau kapal yang hancur, F-35, F-15, helikopter yang jatuh ditembak, kerusakan pada kapal frigate, destroyer, terkena drone, dan pangkalan militer yang terkena roket misil serangan Iran. Bayangkan, satu pesawat jet itu aja nilainya 100 juta dolar. Belum lagi kerusakan-kerusakan lainnya yang totalnya bisa lebih dari 2,9 billion dolar. Jadi total nilai 36 billion dolar tersebut kalau satu hari sekitar 1 billion dolar, maka kalau dijadikan hal yang produktif lainnya di Amerika ya, nggak usah di Indonesia, per satu hari. Sekali lagi, biaya perang satu hari tersebut adalah bisa membiayai 430 ribu guru selama 1 tahun penuh. Bisa membangun 80 ribu rumah.
atau bisa membiayai 232.000 beasiswa untuk mahasiswa sampai lulus bergelar akademi. Atau $1 billion ini bisa membuat MBG selama 20 hari memberi makan 50 juta anak setara makanan di resto. Intinya Amerika berdarah-darah kalau perang ini lama karena Amerika tidak bisa membangun. Uangnya habis buat biaya perang yang berputar di industrial military complex yang milik 5 pengusaha Amerika saja. Kapan selesai perangnya? Sesungguhnya nggak ada yang bisa tebak, termasuk usaha penghentian perang atau gencatan senjata yang sedang diupayakan yang seharusnya Rabu kemarin berhenti. Namun Israel masih serang Lebanon dan membunuh warga sipil dengan serangan masif. Lebih dari 100 titik dibom dalam sehari itu. Ini karena memang Israel mau ambil Lebanon dengan membunuh warga Lebanon, juga Palestina di Gaza yang terus dibumi hanguskan. Yang menarik dalam perang kali ini beda dengan perang Teluk di tahun 1991-an dan perang wilayah Timur Tengah lainnya. Dulu negara Arab, negara Teluk dan sekutu Amerika seperti Jerman, Inggris, Prancis itu urunan dana hingga mencapai $54 billion untuk biaya perang Teluk misalnya. Sekarang Amerika sendirian, tidak ada teman yang membiayai. Untuk itu Trump kecewa berat dan tantrum marah-marah. Ya begitulah pemimpin NPD ya. Begitu juga Netanyahu yang si paling playing victim ini. Mereka tinggal sendirian melawan Iran yang saat ini pegang kendali Selat Hormuz dan juga masih punya kekuatan menyerang Amerika dan Israel. Sekarang kita menengok ke Indonesia. Perang di geopolitik kawasan kali ini membingungkan. Pastinya tidak di pihak Iran sejauh ini ya. Katanya non-blok. Tapi non-blok juga tidak karena agak miring ke Trump kemarin. Tetapi miring ke Amerika, Amerika juga kesal dengan Indonesia seperti dalam komen Trump di media sosial miliknya, Social Truth. Komen tentang Indonesia dan ini tulisannya, mohon dibaca perlahan. Peace.